Titus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Apabila sudah menemukan, mari kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Boleh kembali ke tempat duduk. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita lihat slide berikutnya. Bahwa pencobaan-pencobaan Bapak Ibu Saudara yang kita sedang alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu. Perhatikan kata Bapak Ibu Saudara, Ia tidak akan membiarkan kamu. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Saudara. Mana ada bapa yang lihat anaknya mau jatuh dan tercebur ya ke dalam parit atau got, lihat saja. Tidak, dia akan loncat, melompat dan menangkap anak tersebut, Saudara. Demikian Bapa kita yang dikasihi, Bapa kita yang kita kasihi, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan Yesus itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara, tidak akan membiarkan saya mengalami pencobaan-pencobaan melampaui segala batas-batas kemampuan kita. Ya. Coba kita lihat selanjutnya. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hal yang perlu kita pahami tentang pencobaan. Yang pertama, kita perlu memahami Yakobus 1 ayat 13. Dikatakan apabila seorang dicobai, Bapak Ibu Saudara, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Selama ini ternyata kita salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sakit, kita bilang Tuhan yang cobai saya ini. Ya, selama ini kadang-kala kalau kita lagi sial hari itu orang bilang apes. Wah, saya hari ini sial sekali. Pasti Tuhan lagi marah dengan saya. Kita selalu berpikir dan berpendapat bahwa Allah lah yang memberikan cobaan. Jadi hari ini kita harus memahami saudara, pencobaan yang biasa itu ternyata jelas sekali perlu kita pahami tentang pencobaan bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Pencobaan itu bukan dari Allah atau bukan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 13 ini jelas sekali. Janganlah kamu berkata kalau kamu lagi dicobai, kata Tuhan. Pencobaan itu dari Tuhan. Oh, ternyata firman sudah jamin bahwa Allah bukan penyebab Ayub itu menderita sakit. Bukan. Sudah bisa lihat, siapa yang bikin? Sudah pernah baca kitab Ayub kan? Bisa melihat betul kata demi kata. Tidak pernah Allah datang ya dengan penyakit bagi Ayub. Siapa yang datang? Setan. Setanlah yang datang untuk menguji, mencobai Ayub. Sudah jelas saudara. Jadi jangan ada yang kita berpikir dan berpendapat bahwa Yesus datang bawa penyakit buat kita. Yesus datang bawa kesusahan buat kita. Justru dia diutus, justru dia mau hadir, justru dia mau disalib, ya. Lihat saudara, setiap paku yang tertancap itu tanda dia menyembuhkan kita. Paku di tangan supaya kalau saudara ada rematik di tangan dan kaki, Yesus sudah jamah dan sembuhkan. Dia bayar lunas di atas Golgota. Perhatikan saudara, kenapa cambuk itu, cambuk yang berduri itu. Jadi cambuk itu ujungnya itu seperti mata kail saudara, mata kail dari besi, ada diikat dengan cakar-cakarnya. Jadi setiap kali mencambuk orang yang akan disalib saudara, itu sekali nancap
tarik, robek semua saudara. Dia pukul lagi, tancap, tarik, robek saudara. Saudara pernah nonton film The Passion of the Christ? Di mana film itu saudara dibuat hampir mirip seperti ya nyatanya. Dan saudara tahu pada saat pemilman itu diwawancara saudara, apa yang paling menyakitkan? Ternyata yang memberikan menjadi pemeran Tuhan Yesus itu saudara, yang menyakitkan, dia bilang waktu dia disalib, dia memerankan Tuhan Yesus itu saudara disalib, dan itu saudara dia merasa dingin yang luar biasa, dingin yang sampai menusuk ke tulang-tulang. Dia merasakan saudara, dia merasakan itu penderitaan. Padahal dia tidak benar-benar dipaku, hanya dikait saja, diikat saja. Tapi saudara dia merasa dinginnya menusuk tulang. Itu baru digantung saudara. Bagaimana kalau lagi dipaku? Ya makanya saudara bisa lihat mahkota duri menancap di kepala supaya orang-orang umat manusia yang ada dari generasi-generasi yang sakit kepala, yang pikirannya stres, itu telah dibayar lunas oleh Yesus. Cambuk itu saudara ya, memenuhi tubuh Yesus, pukulan kiri kanan di wajah Yesus, sampai kadang-kadang kalau kita lihat filmnya itu saudara, mata pun sudah tidak bisa lagi terbuka dengan baik-baik. Ya, itu artinya dia menebus umat saudara, dia menebus saudara, menebus saya, dia membayar segala dosa-dosa kita, sakit penyakit kita. Bagaimana mungkin Allah yang menebus kita, bagaimana mungkin Allah yang telah membayar kita, dia juga yang memberikan kita sakit penyakit lagi. Ngapain saudara, tidak ada cerita seperti itu. Dia yang kasih penyembuhan lalu dia yang kasih sakit, tidak mungkin. Pernah tidak saudara dengar ada seorang tabib atau dokter itu ya sengaja meracuni pasiennya supaya mati? Gak pernah, karena dokter sudah disumpah. Dokter disumpah untuk bagaimana melayani dan menyelamatkan nyawa orang. Orang-orang yang telah bekerja di medis itu telah disumpah untuk menyelamatkan orang saudara. Tidak pernah ada orang di medis itu disumpah untuk membunuh mati orang, tidak ada. Ya, tidak pernah saudara. Kenapa? Itulah yang terjadi. Maka dari itu saudara, kalau kita selalu masih berpendapat, masih berpikir, masih berpendapat bahwa penyakit, segala susah dan masalah itu datangnya dari Tuhan, oh kita sudah salah saudara. Bapak pendiri Gereja Bethel Indonesia, Bapak Dr. H.L. Senduk, ya, pendiri Gereja Bethel Indonesia, dia menjelaskan dalam teologi dasar Gereja Bethel Indonesia bahwa penyakit, sakit penyakit, kesusahan, malapetaka, masalah dan persoalan bukan dari Tuhan. Amin. Jadi bukan dari Tuhan, pencobaan sakit penyakit. Makanya saudara, dalam ajaran dasar Gereja Bethel Indonesia, kenapa pelayanan kok tidak bisa sembuh orang yang didoakan? Karena banyak bagi pelayan juga berpendapat ini datang dari Tuhan, penyakit ini. Terus orang yang mau didoakan juga, orang yang sedang sakit juga berpendapat bahwa sakit ini dari Tuhan. Selama konsep berpikir dan konsep teologi kita berpikir bahwa Allah penyebab penyakit ini, tidak bisa sembuh saudara. Jadi setelah pendiri Gereja Bethel Indonesia mengajarkan secara benar untuk bagaimana menerima mujizat, kuncinya hanya satu, jangan berpikir bahwa Allah penyebab sakit. Jangan pernah menuduh Allah yang menyebabkan engkau menderita. Pada waktu itulah penyakit itu akan sembuh secara ajaib. Pada waktu itulah saudara, kesusahan dan penderitaan dan masalahmu akan hilang. Karena di sini saudara, kita sedang mendakwa Tuhan berarti. Pencobaan selalu kita berpendapat ini gara-gara Tuhan, bukan Tuhan yang bikin, setan. Ya. Kalau saya diizinkan memahami pemahaman ini saudara begini, waktu kita hidup tidak lagi dalam Tuhan, selubung pagar perlindungan Tuhan itu akhirnya apa? Terlepas atau terbuka. Pada waktu selubung pagar penyertaan Tuhan ini terlepas karena kita melupakan Tuhan dan karena kita hidup dalam kegelapan kembali, selubung ini terbuka, ibarat orang tidak punya pagar, tidak punya pelindung, masuklah setan dengan berbagai cobaan dan masalah, penderitaan dan sakit penyakit. Gitu saudara ya, begitu maksudnya.
Jadi pemahaman ini beda dong, beda saudara. Sebab banyak orang hanya berpendapat bahwa Tuhan penyebabnya. Jadi saudara harus kita berubah ya. Supaya apa? Supaya kita bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Ya, bisa sembuh saudara. Jadi dalam pelayanan, dalam doa-doa, banyak orang yang kita doakan mengalami mujizat dan kesembuhan itu karena arah pandangnya dirubah dulu. Ya, arah pandang tentang sakit itu saudara. Arah pandang tentang memahami Tuhan itu dirubah dulu. Makanya saudara, kalau saudara ada melayani, ada mendoakan orang sakit, coba bawa orang-orang yang didoakan itu saudara, ya, bawa orang-orang yang didoakan itu untuk bisa memahami dulu. Jangan mereka menyalahkan Tuhan. Aduh, saya ini sakit nih karena Tuhan. Jangan. Ya, penderitaan masalah itu karena selubungnya Tuhan itu kan karena kita hidup dalam kegelapan, dia lepas, terbuka. Nah, setan masuk. Jadi itu pemahaman itu yang harus kita berikan supaya setiap orang ketika kita doakan saudara, orang-orang itu mengalami lawatan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Jadi berdamai dengan Tuhan itu duluan saudara ya. Karena seringkali pencobaan kita selalu mengatakan bahwa Tuhanlah penyebabnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa kata Tuhan. Perhatikan kata pencobaan itu hanya pencobaan biasa. Karena tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Artinya apa? Artinya ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika iblis datang menghadap kepada Allah, Tuhan tanya, dari mana iblis? Dari keliling dunia. Tidakkah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Oh ya, saya melihat. Bagaimana mungkin? Ya, dia bisa disentuh karena engkau membuat pagar sekelilingnya. Andai kata tidak ada pagar, maka saya akan mengobrak-abrik. Tuhan bilang silahkan. Ya, silahkan. Tapi hanya kata Tuhan, jangan nyawanya. Jangan nyawa Ayub. Saudara perhatikan baik. Pencobaan apapun ada batasnya. Amin. Iblis kalaupun mau menguji, mau menyusahkan manusia, Tuhan bilang ada batasnya ya. Saudara, Tuhan Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya menderita. Coba kita baca lagi ulang ayat tadi sudah ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan kata ini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dia tidak akan membiarkan, kata tidak akan membiarkan. Wow. Itu seperti Bapa sayang anaknya tadi kita nyanyi lagu itu saudara. Ketika anak tadi hampir mungkin menyeberang. Kita cari mana tuh anak. Dia sudah nyeberang di tengah jalan. Mobil banyak, motor ada yang balap dengan kecepatan tinggi. Bapa akan lari cepat dan tangkap anak itu, seret ke pinggir jalan saudara. Supaya apa? Supaya anak itu jangan ditabrak kendaraan. Allah adalah Bapa kita Bapak Ibu Saudara. Dia akan berlari segera menangkap dan merebut kita daripada iblis yang ingin mencelakakan kita, saudara. Dia tidak akan tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi apapun pergumulan yang kita hadapi, kita perlu pahami bahwa yang kedua, pencobaan itu saudara, pencobaan biasa. Selama kita masih kuat. Jadi kalau misalnya masih dicobai, Tuhan dia bilang, ya kamu masih kuat, masih belum. Amin. Jadi mari kita terus berjuang menghadapi pencobaan kita saudara. Sebab batasnya ada. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kemudian kita lihat selanjutnya. Yang ketiga, bahwa Allah setia dengan memberikan jalan keluar. Jadi kita harus memahami yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dicobai itu Allah tidak tinggal diam. Dan Dia berikan jalan keluar pada waktu kamu dicobai. Ya kan? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Atau sehingga kamu dapat menyelesaikannya. Sehingga kamu dapat keluar daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita dapat cobaan apapun, cobaan masalah apapun, pergumulan masalah apapun,
Tuhan itu saudara, Dia kasih jalan keluar. Dia tidak akan biarkan kita ya mengalami terus-terus. Pasti ada jalan keluar. Mungkin hari ini engkau mengalami sebuah masalah yang pelik, masalah yang susah, rumit. Ya, rumit sekali. Itu terkait dengan segala keputusan, resiko dan masa depan. Sesuatu yang kadang-kala saudara mungkin engkau akan berpikir bahwa kalau saya putuskan ini nanti akan efeknya begini. Kalau saya ambil jalan ini nanti akan jadi seperti ini. Aduh, susah sekali untuk mengambil keputusan ini. Kita mungkin ada di posisi yang sangat sulit, di mana kita berkata pencobaan ini terlalu berat untuk saya ambil sebuah keputusan. Sabar, berdiam diri kata Tuhan, berdoa kata Tuhan, dan kita merenungkan, sebab dengan tenang berdoa kita akan bisa melihat jalan keluar. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ya terkadang kita perlu naik ke puncak gunung yang tinggi. Amin. Kadang-kadang kita selalu di kaki gunung terus. Coba sekali-sekali naik ke puncak gunung yang tinggi, dari gunung itu saudara bisa lihat dunia ini. Ya. Kemudian saudara lihat lagi diri saudara. Betapa besarnya dunia ini, betapa luasnya dunia ini, betapa hebatnya Allah yang menciptakan dunia ini. Kemudian saudara lihat diri saudara dari atas gunung itu, bahwa saya ini kecil, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau saya masih ada hari ini, semua karena Tuhan. Dan saudara, saya percaya dan yakin, kita seringkali saudara menempatkan masalah itu ada seperti air ini saudara, di depan mata kita, sehingga mata kita tertutup, kita nggak bisa lihat pintu sebelah mana, ya, jalan sebelah mana, karena kita taruh masalah itu pas tepat di depan mata kita. Coba biarkan masalah itu saudara tinggalkan dulu, dan biarkan matamu bisa melihat dengan jelas di mana arah pintu yang engkau hendak lewati, di arah mana, jalan mana yang engkau harus lewati. Jangan biarkan benda ini saudara menempel di matamu sehingga menutup segala apapun yang engkau harus kerjakan. Jadi artinya saudara, banyak jalan. Kalau kita lagi panik, Allah mau bicara sama kita nggak bisa dengar saudara. Kalau kita lagi menaruh semua masalah dan persoalan kita tuh seolah-olah menumpuk dan memikul dalam hidup kita, sudah menekan dalam hidup kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Coba kita rehat sejenak, pikiran kita tentang masalah tinggalkan dulu, bawa untuk berdoa, bawa untuk tenang, kemudian minta tuntunan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada jalan keluar. Allah itu tidak tinggal diam, ya Bapak Ibu Saudara. Tidak tinggal diam. Tadi malam Bapak Ibu Saudara habis doa di sini, kita ada jalan, ya ada keluar. Kemudian dari arah RRI mau menuju gereja, saudara anak kekasih ya yang nomor 2 ini mau buang air besar. Jadi sudah nggak tahan lagi. Nah, mamanya bilang cepat sudah pulang ke rumah. Kenapa lambat sekali? Ya kan? Suruh cepat. Saya dalam hati, tidak apa-apa tuh kalau memang dia buang air di celana biar sudah. Begitu toh. Tapi mamanya terus bilang, terus ya ibu gembala bilang, ayo cepat. Sudah akhirnya saya balap juga. Nah terus sampai di putaran yang sini, di putaran yang arah tikungan Telkom depan itu, kita mau ke arah gereja kan putar seperti itu. Sementara saya sudah pasang posisi mau menikung, lalu ada trek besar di sana, dia sudah kasih jalan rem. Kemudian Roh Kudus bilang pelan-pelan. Sebentar lagi ada orang naik kendaraan dengan kecepatan tinggi. Terus lewat, yang pertama lewat, tidak terlalu cepat, tapi cukup cepat. Tidak terlalu cepat tapi cukup cepat. Lewat sebelah trek itu. Set. Tapi saya punya hati, Roh Kudus bilang tadi apa? Saya peka betul. Dia bilang akan ada kendaraan dan kecepatan tinggi. Saya enggak bergerak, tetap saja. Saya kasih moncongnya sedikit, treknya enggak bisa lewat. Ternyata
dari balik itu sudah kecepatan tinggi, mau 100 kecepatannya dong lagi balapan liar tengah malam. Swang begitu. Itu tadi kalau saya maju sedikit saudara, dia akan masuk di depan bodi mobil dan terbalik guling-guling dan kita semua kena kasus. Pasti dipanggil di polisi saudara. Tapi puji Tuhan karena saya peka dengan Roh Kudus, dia sudah bilang setelah trek ini ada kendaraan dan kecepatan tinggi. Saya jelas baik, dengar baik bahwa akan ada kecepatan tinggi. Dan itu sudah saya hanya pasang moncong sedikit. Lewat motor yang pertama itu ngebut tapi tidak terlalu ngebut. Sekitar 60 kayaknya, 60 kecepatannya. Set. Tapi saya masih ingat akan ada kecepatan tinggi. Nah, saya tunggu yang kecepatan tinggi, betul. Swat balapan. Terus yang satu lagi kejar lagi dari belakang. Wah, ini saudara, saya mau bilang, kalau kita tenang dengar baik, kalau kita tenang, kita bisa dengar Tuhan. Ya, kalau saya ikut panik juga kayak mamanya, ya, kayak ibu gembala mungkin, dia bilang, cepat, ini nanti jangan sampai dia buang air di celana. Nah itu, saya kalau ikut juga gas juga, cepat tabrak, tetap dia akan tabrak kita saudara. Bukan kita yang tabrak dia, tapi dia dengan kecepatan karena malam-malam kan biasa kalau malam minggu tuh ada balap-balap liar saudara. Balap-balap liar dan itu lewat di depan tuh dengan kecepatan 100 kayaknya. Prediksi saya 100 karena cepatnya luar biasa saudara. Wah, saya bilang, itu tadi saya bilang. Makanya pelajaran hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara. Tenang. Kalau kita tenang, hidup dalam Tuhan, hidup dalam persaudaraan roh, itu saudara kita tidak akan mengalami yang namanya kecelakaan. Tuhan yang akan tuntun kita. Pencobaan itu saudara diperhadapkan kepada kita karena Tuhan tahu kita siap, kita bisa, kita mampu. Ya, tapi kadang-kadang kita panik, kadang-kadang kita saudara selalu, orang bilang itu gegabah. Kadang-kadang kita memacu adrenalin kita ingin segala sesuatu harus selesai dengan cepat. Apa yang terjadi? Tadi saya sampaikan, bisa terjadi sebuah kecelakaan hebat. Ya. Dan mungkin malam tadi kita mungkin ada urusan di lantas mungkin kalau sampai itu terjadi kecelakaan. Tapi karena Tuhan baik dan dia sudah bicara, saya betul-betul mencermati tiap kata pesan Roh Kudus. Dari balik dari balik truk ini akan ada kendaraan sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya dengar baik, sangat tinggi. Begitu yang lewat yang setengah, kadang-kadang pikir oh itu sudah. Tidak, saya sedang tunggu ini karena dia bilang kecepatan yang sangat tinggi. Betul saudara, yang berikutnya, yang kedua dan ketiga itu kecepatannya sangat kencang. Ya saudara, mari saya mengajak kita semua belajar menghadapi hidup ini. Kita mungkin kadang-kadang sudah panik, kacau, panik. Ya, pokoknya segala sesuatu harus kita kerjakan secara cepat. Tapi hati-hati saudara, kita sering mengalami kerugian di tengah-tengah kepanikan itu saudara ya. Karena kalau kita tenang, semua kan bisa, oh langkah ini. Begitu saudara ya. Jadi pencobaan-pencobaan itu kita perlu apa? Tenang. Sebab Allah itu setia dan dia beri jalan keluar. Caranya kita harus tenang. Hanya orang yang tenang yang bisa dengar Tuhan bicara dan beri petunjuk bagi dia. Sehingga jalannya pasti ada, jalan tuh banyak saudara. Jalan keluar tuh banyak, tapi perlu tenang. Amin. Perlu tenang dan jangan segala sesuatu kita terburu-buru karena risiko berat menanti kita. Kita lihat selanjutnya. Ya, Matius pasalnya yang keempat. Ya, boleh bantu klik. Ya, boleh bantu klik. Ya, saya bacakan saja. Matius 4 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13 dikatakan tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Matius pasalnya yang keempat ayat yang pertama dikatakan tentang bagaimana Tuhan Yesus ya sedang dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus sedang dicobai di padang gurun. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah memiliki tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun. Terlihat jelas bahwa ada kata di situ dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi kenapa Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini saudara
Dikatakan bahwa Allah membawa Yesus oleh Roh Kudus ke padang gurun. Karena yang kita lihat sini saudara, tujuan utamanya adalah sebagai jaminan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Coba kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan itu. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi kita di awal sudah memahami pencobaan bukan dari Tuhan. Nah, terus pertanyaan, kenapa Yesus harus dicobai? Kenapa kok dia dicobai di padang gurun sesuai dengan Matius 4 ayat 1 sampai 12? Karena di situ kita harus memahami bahwa Yesus di dalam dunia juga telah dicobai. Untuk itu saudara, dia bukan tidak tahu apa yang engkau derita. Ketika saudara sakit, ketika saudara sedang mengalami persoalan, pergumulan, masalah, Yesus sudah alami. Pencobaan di padang gurun adalah gambaran representasi dari semua keadaan manusia di bumi yang telah dicobai. Coba kita lihat selanjutnya. Pencobaan yang dialami Yesus mengikuti 3 pola yang umum dialami semua manusia. Pencobaan pertama mengenai keinginan daging. Termasuk di dalamnya adalah semua keinginan fisik. Pada saat itu Yesus lapar dan iblis mencobai dia untuk mengubah batu menjadi roti. Namun dia menjawab dengan kutipan, manusia tidak hidup hanya dari roti melainkan dari firman Allah. Ulangan 8 ayat 3. Bapak Ibu Saudara, Yesus dicoba itu adalah imam besar. Sebagai imam besar, makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, dia tahu apa yang kau derita. Dia bukan Tuhan yang ada di sorga sana, yang tidak merasakan penderitaan kita. Nah, dia sudah alami pencobaan itu di bumi ini saudara. Dan peristiwa yang ada di padang gurun itu adalah peristiwa yang sudah meliputi semua pencobaan manusia di muka bumi ini. Pencobaan tentang apa? Keinginan daging. Ubah batu jadi roti. Ya. Keinginan manusia ini kan banyak saudara, tapi Yesus bilang tidak. Manusia tidak perlu mengadakan perubahan-perubahan seperti batu jadi roti hanya untuk memuaskan hasrat. Jadi Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang Yesus alami itu memakili keinginan daging kita. Keinginan apapun tentang hasrat kita, hasrat tubuh kita, ingin ya menikmati segala sesuatu yang enak, melanggar hukum alam. Coba saudara lihat, ubah batu jadi roti itu kan melanggar hukum alam. Kalau ubahlah tepung ini jadi roti, itu mungkin saudara. Ya, ubahlah sagu ini jadi papeda, itu tidak melanggar hukum Allah. Karena kita melanggar hukum alam. Karena dari roti, dari tepung akan berubah jadi roti, dari gandum akan berubah jadi roti. Itu hal yang lumrah. Berubah sagu jadi papeda itu hukum alam seperti itu. Tapi kalau ubah kayu besi jadi papeda itu tidak bisa. Secara hukum alam tidak bisa. Dan jangan kita melanggar hukum alam saudara. Ya. Jadi Yesus tidak mau melanggar hukum alam. Dari batu, ya, strukturnya jelas lain, lalu diubah jadi roti, itu tidak boleh saudara, melanggar hukum alam. Dan Allah tidak mau. Ya. Keinginan manusia hari-hari ini saudara banyak melanggar hukum alam. Ya. Lagi rame di media sosial saudara. Ya, kalau kita lihat laki-laki jadi perempuan sudah biasa. Ini yang terbaru itu kalau tidak salah yang dari Korea Selatan itu perempuan jadi laki-laki. Dan saya lihat saudara perubahan itu laki-laki ganteng sekali saudara. Padahal tadinya perempuan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita saudara. Ini merubah hukum alam.
Ya. Merubah hukum alam. Jadi banyak hal-hal yang merubah hukum alam, saudara. Merubah hukum alam. Jadi hal-hal ini, saudara, peristiwa-peristiwa merubah hukum alam, merubah keadaan, itu telah terjadi, saudara. Dan itu Tuhan tidak mau, tidak setujui. Jadi hal-hal yang saya mau sampaikan kepada kita, saudara, hari ini, keinginan manusia itu banyak. Segala dosa dan segala macam, Yesus telah lalui dan dia menang, saudara. Kemudian yang kedua, coba kita lihat lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang kedua mengenai keangkuhan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita lihat bahwa pencobaan yang kedua ini mengenai keangkuhan hidup. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Dikala iblis mencoba menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai dia. Jadi iblis dia pakai Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, maka malaikat akan tangkap tadah engkau dengan tangannya dan supaya kakimu tidak terantuk batu. Ya, Yesus menjawabnya dengan ayat Alkitab lainnya untuk meluruskannya. Ulangan 6 ayatnya yang ke-16. Dengan menegaskan kalau menjadi sebuah kesalahan baginya untuk menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah untuk apa? Berarti kalau Yesus menjatuhkan diri mengikuti kata iblis, berarti Yesus adalah penurut iblis, pengikut iblis, tapi Yesus tidak boleh. Ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk itu saudara, Yesus tidak mau dicobai. Seringkali saudara, iblis ini kan dia mencobai dengan apa? Menyalahgunakan ayat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ayat itu berkata, malaikat akan menantang engkau dengan tanganmu sehingga kakimu tidak terantuk batu. Jatuhkan dirimu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tidak boleh menyalahgunakan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan harus benar-benar direnungkan dan dijalankan sesuai dengan firman. Pernah saya dengar sebuah kesaksian dan cerita, apakah benar, apakah tidak juga saya kurang tahu. Tetapi katanya ada di suatu tempat, di suatu daerah, orang-orang yang mencoba bagaimana menyeberang kali besar dengan air yang deras, dan mereka berkata ingin membuktikan firman Allah. Bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air dan Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, mereka coba. Dan apa yang terjadi, mereka hanyut dan ada yang meninggal, saudara, dari yang berjalan, mencoba berjalan di atas air. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini adalah sebuah contoh bahwa kita sedang menyalahgunakan ayat firman Allah. Ayat firman Allah tidak boleh disalahgunakan, saudara. Kalau kita salah gunakan, kita sama dengan iblis. Iblis mencobai Allah dengan menyalahgunakan firman. Ya, kita coba sudah, kita nyebrang. Kita buktikan Allah berkuasa. Jangan, saudara. Firman bukan untuk dilaksanakan seperti itu. Firman itu ada porsi-porsinya untuk tujuannya masing-masing. Dan firman itu kalau kita jalankan dengan baik dan benar akan membawa kita dalam kemenangan. Jadi jangan kita menyalahgunakan firman. Mengapa? Karena itu adalah pencobaan tentang keangkuhan hidup. Ya, kan tadi coba untuk menyeberang, kita akan coba kuasa Yesus. Jangan, saudara. Itu karena kenapa kita seperti itu? Itu bukan karena ingin membuktikan kuasa Allah, tapi karena itu adalah kesombongan. Kita ingin coba sombongkan diri. Kita buktikan kuasa itu bisa dalam diri kita. Jangan, saudara. Jangan. Ya, ada banyak, saudara, ya, yang bukan perkara Tuhan. Itu semua tidak akan terjadi. Jadi perkara dari Tuhan pasti akan terjadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari, Yesus sudah
mengalami cobaan tentang keangkuhan hidup, bagaimana dia harus membuktikan pada setan, saya yang lebih berkuasa dari kau. Tidak perlu, saudara. Yesus bilang, tidak perlu saya buktikan kepada kamu bahwa saya anak Allah, dan kalau saya lompat dari hubungan bait Allah, malaikat muncul dan malaikat tangkap saya punya kaki sehingga kaki saya tidak terantuk kepada batu. Tidak perlu, saudara. Kadang-kadang kita tidak perlu buktikan sesuatu. Kalau kita ikut buktikan sesuatu berarti kita angkuh, kita sombong. Kita nggak perlu buktikan siapa kita. Ya, karena kita, saudara, umat Tuhan, kita semua yang mengikuti Yesus, kita tidak perlu buktikan tentang kuasa, tentang apapun juga. Ya. Karena kalau kita ikut buktikan berarti kita telah terjebak dengan iblis. Yaitu apa? Kita menjadi orang-orang yang seperti memunculkan. Ya. Kemudian mari kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Matius 4 ayat yang ke-8 sampai 10 tentang apa? Tentang jalan pintas. Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias, saudara, yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, inilah jalannya. Iblis menawarkan apa? Dia perlihatkan Yesus di atas gunung yang tinggi. Dia lihat, bilang coba lihat ini. Di atas ini kamu bisa melihat ya keindahan dunia dan kerajaan dunia. Iblis bilang, kerajaan dunia ini telah diberikan kepadaku. Efesus 2 ayat 2, iblis bilang, kerajaan dunia ini telah kukuasai. Jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, akan kuberikan. Jadi menjadi Mesias intinya begini, tidak perlu salib supaya sudah dikasih sajalah kuasanya, yang penting sujud lu menyembah kepadaku. Lalu apa jawab Yesus? Namun dia bersedia untuk memberikan, iblis bersedia memberikan kepada Kristus segala imbalan terhadap kesetiaannya. Angan-angan belaka ini menyebabkan kejijikan bagi Allah. Dan Yesus menjawab tajam, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wow, saudara. Jadi iblis seringkali memberi tawaran-tawaran jalan pintas. Ya, jadi ujian yang Yesus alami lewat pencobaan adalah jalan pintas. Apa saudara jalan pintasnya? Banyak. Banyak orang saudara, ya, karena jalan pintas bisa sakit. Contoh, kan orang kalau mau mengalami diet, ya diet menurunkan berat badan, itu kan mesti harusnya kan kurangi apa? Kurangi konsumsi makanan, ya kan? Kemudian olahraga. Tapi ada yang enggak mau olahraga kan? Malas, saudara. Alasan tidak ada waktu. Nah, minumlah obat-obat. Lalu apa yang terjadi? Gara-gara obat itu, saudara, ada yang kena ginjal, ya toh? Jalan pintas, saudara. Ya. Betul ini, saya bicara ini, saudara, karena ada sempat yang saya doakan mengalami ginjal. Jadi pergi ke Jakarta sana, berobat. Saya bilang, ibu sakit apa? Ya karena ada obat, ada minuman katanya herbal, itu untuk sabun cuci perut katanya. Waduh, saya bilang, saya ngeri juga dengar ceritanya. Ada herbal, tapi namanya sabun cuci perut. Katanya bisa menghancurkan lemak. Saudara minum, dan periksa ternyata dokter sampaikan kena ginjal. Banyak orang, saudara. Karena apa? Karena mau jalan pintas. Setan tuh kadang-kadang menawarkan tuh segala sesuatu tuh seolah-olah baik kan. Dalam waktu sekian minggu sudah bisa berat badan turun. Untuk apakah saudara? Syukuri sudah. Begini sudah. Yang namanya orang makin usianya makin tua, tetap namanya apa? Tetap akan makin berat, saudara, makin besar badannya. Saya dulu masih kecil kurus, saudara, ya. Tapi lama-lama saudara enggak bisa juga karena memang usia, lama-lama jadi gendut, saudara. Itu memang sudah seperti itu. Tapi karena tidak mau
mengikuti kodrat alam, kan harus diet, harus olahraga, lalu ambillah sebuah keputusan praktis, minum obat saja, minum saja pencahar perut, akhirnya kena ginjal. Jadi berapa banyak saudara kadang-kadang kita sepakat dengan iblis, kita kerjasama dengan iblis untuk menghancurkan diri kita sendiri. Jadi mari hari ini saudara, kita jangan kerjasama dengan setan, sudah. Amin. Kita belajar betul, Yesus ajarkan kita jangan merubah kodrat batu jadi roti, nggak bisa. Kalau itu gandum dirubah jadi roti, siap. Amin. Jangan ubah kayu besi, ya pohon kayu besi jadi papeda, nggak bisa. Itu nggak ada hukumnya saudara. Yang ada adalah togok sagu dulu, dari sagu kita olah berubah jadi papeda. Itu bisa, ya, itu bisa. Jadi saudara, jangan kita merubah sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang tidak bisa. Itu menyusahkan diri sendiri. Ya. Mau berat badan turun, diet. Mau berat badan turun, olahraga. Jangan konsumsi barang lain. Kita sepakat dengan setan ini namanya. Lalu apa yang terjadi? Penyakit muncul, lalu sudah salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kasih cobaan saya seperti ini? Tuhan terlalu sekali tidak adil dengan saya. Itu sebabnya kita seringkali salah, saudara. Sebenarnya setan tertawa. Setan yang bikin ide-ide, ya. Ide-ide, saudara. Ada lagi, saudara, ada lagi. Ini sedikit menyinggung. Saya waktu kemarin ada ke dokter, ya. Kemudian ada orang yang datang, pasien juga bicara di sebelah saya. Karena saya ada ini apa ini namanya? Di leher ini ada tumbuh seperti kutil kah begitu. Jadi dioperasi sebentar, dibuang. Nah, kemudian ada yang datang ke dokter itu, saudara, dan sampaikan bahwa saya muka rusak katanya. Padahal dokter katanya sudah obati dia, punya muka itu kan jerawatnya hancur, bopeng-bopeng, saudara ya. Sudah diobati, diperbaiki. Terus dia mengalami setelah beberapa bulan, dia mengalami flek dan segala macam mukanya ke dokter itu. Saya sempat dengar, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dokternya tanya, ibu ada pakai ini lagi kah? Salep-salep yang tidak sesuai kah? Yo, itu lagi, ada saya teman tuh. Ibu, dia bilang, ada teman, katanya teman itu datang bawa bawa obat-obatan. Ya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Muka rusak, saudara. Ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, jangan kita ya terpancing penawaran, apalagi media sosial hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara ya. Produk ini BP POM, pas pakai enggak cocok, muka hancur, saudara, rusak. Sudah yang ada saja pakai sabun biasa saja, ya kan? Nggak usah aneh-aneh. Kalau mau yang tradisional saja. Zaman dulu tuh saudara, kalau pas mama saya datang dari Kalimantan itu pasti cari daun-daun di hutan-hutan itu. Ada daun yang putih-putih itu dia petik, dia giling dengan apa? Beras. Beras ini saudara, beras putih nih, dia giling terus campur dengan itu lalu gosok di muka, saudara. Begitu saja dari dulu sampai tua katanya. Hanya pakai daun-daunan yang ada di hutan-hutan sana. Jadi dia suka, kita kalau sorong dia antar dia cari di pinggir-pinggir situ yang ada bunga-bunga yang macam kayak itu, campur-campur dengan juga bunga bunga melatika begitu. Ulek, saudara, diulek dengan beras. Itu saja murah meriah. Ya. Jadi saya menyampaikan kepada umat Tuhan sekali lagi, jangan kita aneh-aneh lah. Hidup ini, saudara, nafsu, keinginan, ya, mentang-mentang, apalagi kadang-kadang penawaran iblis itu, saudara, tawar sesuatu itu bukan harga yang murah. Kalau dia tawar murah, kita pikir ini berarti ini produk tipu-tipu. Iblis itu juga licik, sudah dikasih produk itu harganya mahal, 1.500.000 dijamin mantap, tahunnya hancur, infeksi dan terjadi malah rusak, saudara. Jadi iblis kadang-kadang dia tidak tawarkan dengan harga yang murah supaya orang tertarik. Kalau dikasih murah kan kadang-kadang kita berpikir wah ini tipu-tipu. Ternyata, saudara, itu merusak. Sebenarnya kita kembali ke alam saja. Alam kita ini sudah siapkan banyak, ada tumbuh-tumbuhan, ada
tanaman-tanaman ini pakai yang ada sudah. Ya, jangan hal-hal yang menyebabkan kita sendiri jadi penyakit. Ya, kalau kita ke dokter kan bayar mahal saudara untuk memperbaiki. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus seperti itu. Ya, jadi hari ini mari kita belajar untuk kita sama-sama menjadi orang yang mengerti betul bahwa pencobaan itu Yesus telah menang atas pencobaan. Mari kita lihat selanjutnya. Kita dapat mengenali dan mengalahkan pencobaan. Ini kunci kita, saudara. Bagaimana caranya? Pencobaan ini hanyalah dengan memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya senjata untuk menyerang perlengkapan senjata Laskar Kristus saat peperangan rohani adalah pedang roh, yaitu firman Allah.